Bismillahirrahmanirrahim. Itla'i min maghribiki, wahai matahari, keluarlah engkau dari arah barat. Tahukah kalian kapan itu terjadi? Itu terjadi ketika keimanan dan ketakwaan seseorang tidak lagi memasuki. Pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita menunggu Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab kita dalam neraka? Bakar kita dalam nerakanya. Apakah kita harus menunggu jika kita menjerit, jika kita menangis? Doa Rabbakum khaffifu anna yawman minal azab. Jalla wa'ala masih membuka kesempatan agar kita dapat bertobat dengan taubatun nasuha. Begitu banyak nikmat yang telah mereka kufuri. Mata, kaki, tangan, kesehatan. Sedangkan dia menggunakan hal tersebut perkara-perkara memaksiati zat yang telah memberikan rezeki kepadanya. Begitu banyak nikmat yang tidak mereka syukuri. Begitu banyak dosa yang mereka lakukan. Hamba-hambaku yang senantiasa melampaui batas diri mereka sendiri, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Maka mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman kepada Allah, memperbanyak untuk kita beramal saleh, karena itulah satu-satunya yang akan bisa kita bawa di akhirat kelak, yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala, Subhanahu wa ta'ala. Ketika di alam barzakh, yang kita bisa bawa hanyalah amal saleh, amal saleh. Berapa banyak para pemuda yang pagi dan sore hari bisa tertawa, padahal kain kafalnya sudah disiapkan baginya. Berapa banyak anak kecil yang bisa diharapkan untuk panjang usianya, namun jasadnya sudah dimasukkan di kegelapan alam barzakh, di kegelapan alam kubur. Perbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, yaitu al-maut. Untuk bisa sampai wafat di atas ketaatan, harus berjalan dulu di atas jalan itu. Sudah menjadikan jalan kebiasaan kita. Seorang yang setelah mengimami sholat asar, selesai mengimami sholat asar, berbalik kepada jamaahnya, lalu pegang-pegang kepala seolah-olah orang sedang merasakan sakit, tiba-tiba tumpang dan wafat. Dan ini suatu hal yang luar biasa, membuat kita iri. Ketaatan yang ada sekarang adalah usaha untuk mengakhirinya dengan ketaatan. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Albani rahimahullah, akthiru dzikra hazimil ladzat, yakni al-maut. Wahai kalian seluruhnya, perbanyaklah, itu perintah. Wal aslu fil amri yadullu 'ala al-wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Wajib bagi seorang muslim untuk senantiasa banyak mengingat kematian. Di sini menunjukkan poin pertama. Menurut seorang muslim, mengingat kematian ibadah. Bahkan bukan hanya sekedar mengingat, akan tetapi aktsiru, perbanyaklah. Jangan-jangan ini adalah
minuman terakhir, jangan-jangan ini adalah kota terakhir saya kunjungi, dan semisal. Takutlah kalian, persiapkanlah diri kalian, fikirkanlah baik-baik, masuk semua dalam makna wattaqu. Hati-hatilah kalian dengan hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap jiwa akan diberikan balasan dan laporan dari amal-amalnya, baik ataupun buruk, dan mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Kalau hari ini teman-teman kita melihat seseorang kerabat kita, teman sejawat kita, partner bisnis kita dibungkus dengan kain kafan dan meninggal, dan kita mengantar ke kuburan sebagaimana mungkin itu sudah pernah kita lakukan, maka satu waktu nanti kita yang akan diantar. Teman-teman sekalian masih malas sholat, sholatlah teman-teman sebelum anda disolati oleh orang-orang. Banyak orang meninggalkan saf pertama masjid, padahal itu keutamanya sangat besar, tapi dia menunggu dia akan disolati di saf pertama pada saat meninggal dunia. Ini kerugian, penyesalan akan datang terakhir, saudaraku seiman.